Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali tema kita pada subuh tentang misi Al-Quranul Karim. Dalam surat Toha, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat atau melantik Nabi Musa alaihissalam, Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Allah mengatakan, innani anallah. Wahai Musa, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah. Kita maknai Tuhan saja. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, karena itu hanya kepadakulah engkau semestinya menyembah. Allah memperkenalkan diri. Jadi Rabb kita ini, Tuhan kita ini ya, menamai zatnya dengan Allah. Innani anallah. Saya ini Allah. Dan tidak ada Tuhan selain saya. Nah tentu klaim ini, klaim sebagai Tuhan ini perlu pembuktian. Apa buktinya? Nah, dalam Quran banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim seperti penciptaan langit dan bumi. Dalam surah Luqman lah kita ambil contoh ayat yang ke-10, 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit, meninggikan langit bighairi amadin, tanpa tiang penyangga satupun. Tarawnaha, dan kamu saksikan sendiri itu. Kemudian wa alqa fil ardi rawasiya. Setelah itu Allah kemudian menancapkan di permukaan bumi ini rawasiya, gunung-gunung. Allah tancapkan gunung-gunung. Antamida bikum, sebagai patok supaya bumi tempat kalian tinggal ini tidak bergoyang-goyang. Wa basta fiha min kulli dabbah. Kemudian Allah mengembangbiakkan berbagai macam binatang-binatang melata yang bernyawa, bergerak ke sana kemari di permukaan bumi ini. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Kemudian kami turunkan dari langit air hujan. Fa ambatsna fiha, lalu kami tumbuhkan di permukaan bumi itu min kulli zaujin karim, berbagai jenis tanaman-tanaman yang bermanfaat. Nah, kemudian ini Allah klaim ini. Siapa yang menciptakan langit, yang meninggikan langit tidak pakai tiang, itu siapa? Allah. Saya, kata Allah. Yang menancapkan gunung-gunung sebagai patok, saya, kata Allah. Yang menurunkan hujan dari langit, saya. Tapi Allah ini mengklaim begitu, fair-fair saja. Nah, di satu sisi Allah juga menantang. Ya kalau memang ada yang mengaku Tuhan selain saya, atau ada sesembahan-sesembahan yang dituhankan oleh manusia, maka Allah berikan tantangan. Tadi itu semua itu saya ciptakan itu. Sekarang begini, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Coba kita fair saja, kata Allah, yang mengaku Tuhan
Atau adakah sesembahan-sesembahan yang dituhankan? Siapapun itu, apapun itu, coba perlihatkan kepada saya apa yang mereka ciptakan. Ini kan enak, Pak. Logika Quran. Perlihatkan kepada saya, fa'aruni. Perlihatkan kepada saya, madza khalaqal ladzina. Apa yang mereka ciptakan? Apa andil mereka terhadap penciptaan langit? Apa andil mereka terhadap penciptaan gunung, penciptaan laut? Nah, tentu ini tidak ada yang bisa jawab, Pak. Kalau ada orang yang mengaku, wah saya ciptakan ini, wah nanti kita bilang orang gila itu. Jadi itu Allah itu. Jadi Allah terbuka mengklaim lalu kemudian mempersilahkan. Kalau kamu mengaku Tuhan, coba perlihatkan apa ciptaanmu. Ini kan nah, kalau tidak bisa menjawab, kok masih ngeyel? Kok tidak bisa jawab, tidak bisa memenuhi tantangan ini, masih ngeyel, masih mempertanyakan keesaan Allah, masih mempertanyakan ketuhanan Allah. Nah, ini namanya orang zalim. Abalil zalimuna fi dhalalim mubin. Orang zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang Tuhan, yang mestinya dipertuhan tidak dipertuhan, yang mestinya tidak dipertuhan malah dipertuhan. Nah, yang begitu itu fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi pertama itu adalah memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, kemudian segala sesuatu ini adalah ciptaannya. Itu. Nah, dalam Quran Allah juga mengatakan, laukana fihi ma'alihatani lafasadata. Ini logika Quran. Gampang sekali kita cerna. Seandainya di langit, di bumi itu ada dua Tuhan, apa yang terjadi kira-kira? Di rumah saja Pak, kalau ada dua istri ya. Gimana kira-kira ini? Di langit dan di bumi seandainya ada dua Tuhan, lafasadata. Tidak ada yang tersisa, hancur. Hancur. Kenapa? Contoh ini, Tuhan A sama Tuhan B. Tuhan A pengen hujan, Tuhan B pengen tidak hujan. Apa yang terjadi kira-kira? Atau gampangannya begini, saya sedang berdiri di mimbar ini. Tuhan A ingin saya hidup, Tuhan B ingin saya mati. Namanya Tuhan itu kan kehendaknya mesti terjadi. Sementara mustahil saya ini hidup dan mati di waktu dan tempat yang bersamaan. Karena yang namanya hidup dan mati itu tidak mungkin berkumpul. Orang itu kalau hidup berarti tidak mati, kalau mati berarti tidak hidup. Begitu. Tidak mungkin ada orang yang bisa mati sekaligus hidup pada waktu yang bersamaan. Tidak mungkin. Tapi kalau umpama Tuhan A ingin saya hidup, Tuhan B ingin saya mati, pasti ada salah satu yang tidak jadi rencananya. Nah, yang tidak jadi rencananya ini berarti bukan Tuhan. Kan begitu. Makanya Allah mengatakan, kalau seandainya di langit dan bumi ini ada dua Tuhan, pasti kamu tidak akan melihat, ini semua sudah tidak ada lagi, hancur. Nah, ini argumen-argumen yang diajukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kesadaran akan wujud eksistensi daripada Tuhan itu tidak jelimet, Pak. Tidak jelimet. Orang Arab Badui tempo dulu yang pekerjaannya itu hanya beternak unta. Ketika ditanya, kamu percaya kalau Tuhan itu ada? Percayalah. Dari mana kamu sekolah itu? Dari mana kamu bisa yakin kalau Tuhan itu ada? Apa katanya? Setiap bekas-bekas tapak kaki menunjukkan kalau ada orang yang pernah berjalan. Kotoran unta yang jatuh itu menunjukkan bahwa ada unta yang pernah lewat di sini. Sederhana sekali. Jadi dari mana kita mengenal ada Tuhan, ada pencipta, kita ada makhluk. Ada yang diciptakan berarti ada yang pencipta. Karena tidak ada di antara kita ini yang bisa mengklaim bahwa dialah yang menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada.
Berarti ada yang menciptakan kita. Begitu. Nah, ini logika Quran ini. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dalam surah Luqman juga ayat 20-21. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita informasi bahwa wahai manusia, inti daripada penciptaan segala sesuatu ini adalah kalian. Jadi matahari, bulan diciptakan, langit, bintang, laut, sungai, gunung, semua. Semua ini Allah ciptakan, Allah atur dengan presisi yang luar biasa, ketepatan yang luar biasa. Itu semua untuk menunjang kepentingan manusia. Untuk manusia, Pak. Coba kita bayangkan, Bapak dan Saudara sekalian. Seandainya kita dulu yang ada, kita dulu yang datang. Matahari belum ada, gunung belum ada, sungai belum ada, air belum ada, hutan belum ada, binatang belum ada. Kita dulu yang datang. Kira-kira bisa enggak kita bertahan hidup? Tidak bisa. Jadi ketika kita datang ini semuanya sudah siap. Matahari sudah bersinar, lautan sudah bergelombang, udara, oksigen, air, semuanya sudah siap, semuanya sudah disiapkan. Barulah kemudian kita didatangkan. Nah, Allah sebutkan dalam Quran, alam tarau, tidakkah kalian memperhatikan wahai manusia, annallahu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sakhkhara lakum, telah menundukkan untuk kepentinganmu. Apa yang Allah tundukkan untuk kepentingan kita? Ma fis samawati wal ardh, semua yang di langit, semua yang di bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahu, lalu kemudian Allah sempurnakan nikmatnya zahiran wa batinah, lahir dan batin. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau semua ini diciptakan untuk kepentingan manusia, sekarang kita manusia ini diciptakan untuk apa? Ini begitu, Pak. Nah, inilah kemudian Allah berikan jawaban. Allah tidak biarkan kita dalam kebingungan. Allah kemudian katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan kalian wahai manusia, begitu juga kalian wahai jin, kecuali untuk menyembahkan ibadah kalian kepada Allah. Jadi kalian tidak usah ngurusi gunung, tidak usah ngurusi hutan, itu sebelum kalian ada itu sudah jadi semua. Tidak usah repot-repot mau ngurus udara, ngurus apa. Sudah, semuanya sudah beres. Jadi fokus kalian itu cuma apa? Yaitu menyembahkan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu garis besarnya, Pak, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini contoh saja bagaimana kita membaca. Jadi ada perumpamaan begini, Pak. Ada orang sakit. Orang sakit ini kemudian pergi ke dokter. Dia konsultasi sama dokter. Saya keluhannya begini, Pak, begini. Hanya sama dokter kemudian dituliskan resep obat. Mestinya ini resep ditebus ke apotek. Tapi tidak. Ini resepnya dokter, kertas ini yang isinya daftar obat-obatan. Ini sama orang ini dibawa pulang ke rumah, dicelupkan di gelas yang ada airnya. Sampai hancur jadi bubur terus diminum. Kira obat. Ya. Kebanyakan kita itu seperti itu baca Quran. Jadi Quran ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita akan rasakan itu bagaimana di YouTube ini baru-baru ini viral ini ada perempuan, dia suka baca Quran sambil memposting ini. Lama-lama kemudian dia masuk Islam. Kenapa? Karena logikanya itu tersentuh dengan kebenaran Quran. Bagaimana Quran yang diturunkan 1000 tahun yang lalu berbicara tentang sains yang baru ditemukan orang belakangan ini. Dalam Quran Allah katakan bahwa bumi dan langit ini dulunya satu, lalu kemudian kami pisahkan. Itu dari dulu Quran sudah bilang begitu. Tapi sains ini baru menemukan belakangan ini
bahwa ternyata memang bumi dan langit ini dulunya satu dan sekarang ini masih terus mengembang. Dia baca itu, tersentuh logikanya ini. Lalu kemudian dia dalami, akhirnya kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan alangkah banyak orang-orang ya, yang diprogram, dibiayai untuk mencari kelemahan Al-Quran. Ada profesor dari Inggris, profesor linguistik, dia pergi ke Timur Tengah, belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof, macam-macam. Untuk apa? Untuk mencari kelemahan Al-Quran. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun dia selidiki di mana kelemahan Al-Quran ini. Apa yang terjadi? Dia malah mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Jadi Al-Quran itu akan berdaya kepada diri kita ketika kita membaca. Kita membaca. Situ Pak. Jadi mohon maaf, ini banyak yang minta ijazah. Apa ayatnya Ustaz kalau kita mau pergi memancing supaya bisa dapat ikan banyak? Ada juga yang minta ijazah bagaimana supaya kalau ada polisi yang sweeping kita bisa lewat tidak kelihatan. Apa ayatnya? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, akhirnya tapi ada juga yang mengijazahkan. Oh baca katanya waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan anehnya itu jadi. Lucunya di situ. Hadirin lokal sebab. Jadi ya, barangkali ada memang faktor-faktor seperti itu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya Al-Quran ini mengajak kita ya untuk kita interaksi dengan apa-apa itu coba kita tanya Quran. Apa persoalan kita? Ini saya lagi begini, coba buka Quran. Saya lagi sakit begini, coba buka Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diberikan pemahaman tentang Quran, sahabat Nabi SAW, mengatakan bahkan seandainya tali kekang unta saya hilang, saya buka Quran, saya bisa tahu di mana dia berada. Saya ulangi Pak, Ibnu Abbas ini seorang pakar Quran yang didoakan oleh Nabi supaya diberikan pemahaman tentang Quran. Beliau mengatakan begini, seandainya tali kekang unta saya hilang, saya buka Quran, saya bisa temukan di mana dia. Lewat Quran. Coba bayangkan ini. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu sekali lagi ini kita mulai dengan membaca. Ya, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita sudah mengetahui siapa Tuhan kita, kemudian apa misi kita. Nah, insya Allah besok subuh kita akan membicarakan beberapa hal ya, yang seringkali dipermasalahkan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ini ada penyakit. Maknanya penyakit itu adalah ada kebencian kepada Islam ini. Ya, dengan argumen-argumen mereka yang logis, tapi sebenarnya sangat lemah ketika kemudian kita betul-betul memahami apa yang dimaksud atau apa yang diinginkan oleh yang mengucapkan Al-Quranul Karim ini. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah barangkali yang sempat kita bicarakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon dimaklumi, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.